Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Kota Surakarta, Bapak para kasih dan penyelenggara serta semua ASN Kemenak Surakarta yang hadir di majelis Al-Ikhlas ini dalam rangka mengikuti kajian kapas bersih, kajian puasa bersihkan hati. Yang pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan sehingga kita bisa hadir pada majelis ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mengikuti kajian kapas bersih yang akan dilaksanakan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, Bapak Ance, yang muliakan, para sesepuh semuanya, Romo Yai Jumari yang gua muliake. Dulu ada ulama namanya Syekh Jumari, punya kurang lebih 120 kitab. Kalau beliau punya 120 status. Menyimak benar. Lumayan ya. Niru status sih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kaula muliakan, kita akan masuk pada faslun fi mubtilatis shalah. Halaman 51 nggih. Kalau jenengan dia punya PDF-nya betul tuh? Ada ya. Ini apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Jadi mengetahui batalnya sholat ini, kalau kirim begini Ustaz Jumari, harus kita ketahui, karena kalau kita tidak tahu batalnya sholat, maka sholat kita dipastikan tidak akan pernah sah. Sebagaimana kami sampaikan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ilmu. Al-amal harus dibarengi dengan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya materi mubtilatis sholat ini tentunya sudah jenengan sering dapatkan dari para kiai, dari para pengasuh, dari para asatid ya. Tapi kita menarik di kitab ini, di kitab Fasolatan ini, karena ada perspektif berbeda. Perkara kang batalake sholat iku ono 14 wakemen. Yang pertama adalah hadas cilik utawa gede. Jadi hadas cilik atau gede. Hadas cilik itu napa? Mubtilatil wudu. Kalau hadas gede mayujibul huslu. Semua yang mewajibkan wudu itu hadas kecil, kalau mewajibkan mandi hadas besar. Seperti itu. Ngentut, arkanul ngentut itu ada 2. Yang pertama itu harus ayyakuna sautan, harus ada dud. Yang kedua adalah il'a'au ayyakuna rihan, harus ada baunya. Jadi jenengan kok ketok ngentut mboten mambu tapi mboten dud, maka rukunnya ngentut tidak terpenuhi. Paham nggih? Jadi mboten ngentut, anyeng-anyengen namanya ini. Niki Bapak Ibu.
Bes, antar suaranya mboten. Nganu kan ngambung, mambu mboten. Mboten patek mambu. Kalau di Indonesia itu resian Pak. Dalem riyen pas teng Yaman rebutan untuk khidmah. Semua sing kamera mponen semua sudah rebutan. Habis khidmah ke Syekh itu habis. Tinggal satu. Sing dereng diresiki napa? Sing dereng dipilih kali para santri ngresiki WC-ne tiang Arab. Wah, itu khusus. Tiang beberapa orang Arab niku kalau BAB mboten nate disentor. Loh saya tanya, "Ya Fulan, antum kan alim, kita hafal semuanya. Kenapa kok gak disentor?" Kata beliau, nyentor kotoran itu termasuk mubadzir. Kenapa perkara najis disentor pakai perkara yang suci? Jadi gak pernah disentor. Ya Allah. Di kamar mandi juga pernah disentor. Ketibanan najis. Dan jadi kalau di kitab Bajuri itu kalau kita ketibanan najis, misalnya sholat plek, kalau di samping kita ada masbah atau ada kolam renang, maka langsung gini, seret. Kalau suci berarti dianggap suci. Jadi kalau najisnya itu najis basah. Dulu di Mangkunegaran itu ada yang ceramah kalau kotoran hewan yang makul itu tidak najis. Itu makul itu hewan yang boleh dimakan. Niku tenggene kitab Tuhfatul Muhtaj Madzhab Syafi'i ada. Jadi semua kotoran hewan, kan beliau mengatakan kotoran sapi dan kambing lebih mulia daripada kotoran manusia. Bener, karena kotoran sapi dan kambing sebagian ulama mengatakan buatan najis. Tapi kalau kotoran manusia, jumhurnya mengatakan najis. Man kullu syai'in yakhruju min silitin nas itu najis. Ya kan ngoten to. Semua yang keluar dari itunya manusia najis, dan enggak ada khilaf itu. Kemarin kan kami sampaikan. Tapi kalau dari itunya kambing atau sapi, ada yang mengatakan tidak najis. Ngoten. Nah, kalau ketibanya itu atau burung darkut tuyur itu enggak najis menurut sebagian ulama. Tapi kalau madzhab Syafi'i yang qaul mu'tamad mengatakan najis. Kemudian kabuka aurati kayotoh karena angin lamun ora enggal ditutup mongko batal sholat. Jadi kalau kita kena angin tutup lembetin nopo. Tapi kalau kena angin segera kita tutup maka sholatnya batal. Dobitnya langsung itu napa? Yaitu ayaskuta biqadri subhanallah. Jadi bisa kebuka langsung tutup betul napa. Jadi subhanallah betul napa. Tapi kalau ketika kebuka terus santai kemudian baru tutup maka sholatnya batal. Aurat ini penting. Kalau laki-laki kemarin kula aturaken apa? Dari depan harus benar-benar ketutupan. Kalau perempuan itu bagian telapak tangan, sering kebukaan itu. Guneman senajan mung sak huruf kanthi sengaja. Jadi di sini berbicara walaupun satu huruf kalau sengaja maka batal. Nah, kalau nggak sengaja betul nopo. Misalnya Allahu Akbar A ini kan satu huruf. A kan maknanya apa? Apakah dalam bahasa Arab? Maka bisa batal. Kalau sengaja loh, kalau nggak sengaja betul nopo. Misalnya B itu kayaknya nggak ada artinya, tapi kan B kan maknanya dengan. Maka kalau sengaja maka sholatnya batal. Paham ya? Nah, ini bicara dengan sengaja membatalkan sholat. Kalau nggak sengaja betul nopo. Pak menjawab, kalau menjawab bagaimana? Boleh, misalnya imamnya bersin kita subhanallah boleh-boleh saja, tapi tidak boleh ajnabi. Kalau ajnabi batal. Misalnya kalau sholat kemudian Ustaz Jumari niki bersin, kalau subhanallah batal karena ajnabi, tidak sama-sama sedang sholat. Yang boleh dijawab itu sama-sama sedang sholat. Misalnya samping kula nabi sholat membaca ketemu ayat yasjudun ya saja. Ya, kula jawab betul napa-napa. Kenapa sama-sama sama-sama sholat. Tapi kalau ajnabi tidak boleh. Yang satu betul sholat jenengan kemudian sholat maka tidak boleh menjawab. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Karena ajnabi. Ketika sholat kita membaca sesuatu yang penting isinya doa, betul napa-napa. Misalnya jenengan ketika walau dolin, tadi malam kalau terawih di mana tuh di Baluarti karena kalau terlambat sing imami tiang sanes.
Anehnya itu nggak pakai surat-suratan, nggak pakai surat-suratan. Lah nggak apa-apa, nggak surat-suratan sunnah. Cuman yang menarik adalah sebenarnya ketika walau dolin boleh ditambahi doa-doa terserah panjenengan. Sholat itu sing penting isinya doa dan harus dalam bahasa Arab. Bahkan kalau dalam ilmu fikih, man lam yastati ayaqra surat al-Fatihah, maka faqra'u ma tayassara minal Quran. Wa illa al-qiyam biqadil Fatihah. Ngene kitab Yanatul Talibin, Al-Fathul Mu'in itu. Kalau jenengan nggak bisa baca Fatihah, ya sudah, baca saapal-apale Fatihah. Kak Pak Kulung apalin namung bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, bismillah dibaca 7 kali. Ya benar 7 kali. Kalau nggak mampu membaca ayat apapun, yang penting itu Al-Qur'an, dibaca 7 kali. Kalau nggak mampu, berdiri dengan kadar membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa lain Al-Fatihah. Mohon niki. Guneman senajan mung sak huruf kanthi sengaja. Mangan ngombe. Pak, kalau kita mengingatkan orang boleh nggak, Pak? Kalau di Fathul Mu'in atau di Fathul Wahhab itu, boleh kita mengingatkan orang biqadri zawalul hayah. Kadarnya itu harus hilangnya nyawa. Paham ya Bapak Ibu? Termasuk membatalkan sholat wajib itu boleh jika kadarnya menghilangkannya nyawa. Misalnya kita sholat Allahu Akbar. Ada orang buta mau kecemplung sumur. Mas, betul apa? Karena kadarnya hilangnya nyawa. Tapi kalau cuman kejaduk betul nasab. Misalnya ada orang buta mau natap tembok, kejaduk kira-kira nggak matiin, ya sudah nggak usah diingatkan. Paham ya Bapak Ibu? Kadarnya pokoknya hilangnya nyawa. Kalau jenengan membatalkan sholat dengan kadar di bawah itu, maka hukumnya dosa. Paham ya Bapak Ibu? Pernah pada suatu ketika saya pengajian di markas TNI, Kodim apa Koremi kalau di sini? Kodim ya. Pak, Koremi. Pak, saya itu ngentutan Pak. Lah, kalau saya nanti membatalkan sholat, nanti habis sholat di push up sama komandan. Kenapa? Kok ngentutan kan gitu? Boleh nggak saya tuh pura-pura sholat? Karena biar nggak di push up sama komandan. Kalau ngentutan dimarahi sama komandan kan ya. Ya walaupun itu nggak masuk di fikih. Saya jawab, di hasyiah Syibro Malisi itu dibahas kitab hasyiahnya Nihaya itu ada 19 jilid saya beli. Kalau cuman takut yang tidak sampai menghilangkan, yang tidak sampai menimbulkan madorot, tidak boleh. Madorot itu misalnya Allah Akbar. Kalau jenengan nanti membatalkan sholat gara-gara ngentut, jenengan pekerjaannya dipecat misalnya, dan tidak ada pekerjaan yang lain, maka pura-pura sholat betul nopo. Bapak Ibu nggih. Wah ini kalau saya nanti batal, nanti jangan-jangan Pak Kepala Kemenak meragukan kesolehan saya nanti. Pura-pura sholat hukumnya tidak boleh kalau misalnya masih ada pekerjaan yang lain. Mangan ngombe senajan sitik lan ora saking awan orang ora saking sekedar misal nih disengaja. Kalau kemarin kan matur nggih, batalnya puasa niku kosdu. Nah ngoten niki. Kosdu niku napa ngelek. 2 pertemuan yang lalu kula matur, nak jenengan saged memasukkan sate tanpa ngelek mboten batal. Niku 4 mazhab pun. Jenengan sebenarnya. Lah ya percaya. Jenengan kok saged dahar tanpa ngelek niku mboten batal. Monggo. Saged ngunjuk tanpa ngelek mboten batal. Karena batalnya itu kosdu di sini. Paham ya? Mbah kula saged. Mbah kula niku punya ilmu, Mbah kula tarup nggih, tarup prodadi. Niku punya ilmu, kalau kula maam niku beli kenyang. Jadi kula kalau makan 3 piring, dia 1 piring. Tapi itu ilmunya orang yang ahli tirakat. Kita mungkin belum sampai. Beliau hebat sekali. Kang Jumari, kowe matine tahun ini perso beliau. Wong ahli tirakat. Wong ahli tirakat. Yang membuat kita itu gelap itu apa sih Pak? Makanan Pak, makanan. Membuat kita gelap itu makanan. Kalau makanan kita hati-hati, pasti kita padang. Makanya kalau riyen ketika badhe daftar ijo pesantren, yang saya lakukan itu adalah kulo maem hampir semua warung yang ada di Desa Karangasem. Kalau tak cobi nih kan, Pak Kumis dan seterusnya, tak cobi semuanya. Kalau bar maem,
kok semaan kok orang patek cekap penak. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawaba qaumihi. Kok enggak penak, enggak enak semuanya. Itu pasti ada sesuatu di warungnya tersebut. Paham ya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau cobi. Makanya anak-anak santri hanya boleh beli sekitar 7 warung saja kalau selain itu enggak boleh. Paham? Jadi harus hati-hati. Makanya Pak Yai Mustamir itu kan paling remen dahar teng mriku. Kenapa jenenge niku? Ada itu satu. Beliau kalau dari situ semaane cetha lancar enak gitu. Baca Qur'annya enak gitu. Nah, gitu. Tapi kalau dahar di sana, dahar di warung situ, itu kalau dari situ misu ini tonggo lancar banget gitu. Itu perlu dipertanyakan makanannya itu. Kullu ma yakhruju minal lisan muwafaqatan ala kulli syai'in dakhala ilal fam. Semua yang keluar dari mulut kita tergantung semua yang masuk dalam mulut kita. Paham ya? Tapi kalau jenengan insyaallah lah kemenak niku saelek-eleke tetap halal setuju. Paham ya? Insyaallah halal setuju. Sejenah dahar pasti halal. Melumpat utawa mentung kang banget. Niki alwasbatil fahisyah kalau di Safinatun Najah niku. Melompat batal, Pak. Tapi nek mboten melompat mboten batal. Kemarin ada masjid teng daerah Gunung Rejo, pun dadi masjidnya, pun dadi. Kemudian dia mendatangkan ustadz. Ustadz itu mengeluarkan pendapat kalau masjid itu sholat di sayap mboten sah. Sholat di sayap sah. Tapi sayap niku mboten masjid, satu sih lapangan. Terus kalau didugeke, pripun Pak solusi ini? Jadi sudah ada tembok segini. Bagaimana caranya biar kami tetap sah sholat di sebelah sana karena sholat Idul Fitri? Kalau jawab, sing penting mboten belum. Pak, kalau paling solusi gampang, kasih tangga selesai kan. Jadi kita sholat Idul Fitri nanti kan dari samping sana ke sana kasih tangga sehingga dia nanti kalau mau menuju ke imaman tidak harus lompat. Kan Bapak Ibu ya? Jangan sholat di belakang sini nggak sah loh kalau nggak ada jalan ini. Misalnya kalau sholat nih, imamnya tembriki, ini lompat buatan nih. Saya lompat buatan, berarti sah sholatnya, paham ya? Ini bukan termasuk penghalang. Penghalang itu kalau harus wasbah, harus gini. Paham itu sholatnya paham ya Bapak Ibu ya? Nah jenengan badhe pindah-pindah, oke mboten napa-napa. Kula nak seperti yang saya sampaikan pas pengajian dengan kawan-kawan, kula nak Jumat pagi niku sering sampai Masjid Agung niku sampun rakaat pertama sudah mau selesai. Hari napa? Dari poknya Masjid Agung, kalau takbir, Allahu Akbar. Sementing takbir sih. Kersane mboten dirasani kalih wong, tangane rasa sedekap. Kan sedekap sunah. Terus melambah satu. Kan yang membatalkan sholat kan salah suharokatin mutawaliyatin. 3 gerakan berturut-turut. Maka 1, 2. 1, 2 sampai dekat imam. Lagi Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Yang penting 3 gerakan berturut-turut. Paham ya? Mungkin misalnya imamnya beri meh ruku, dia pun langsung sholat Allahu Akbar. Lampah 2 langkah sampai imam. Paham ya Bapak Ibu nggih? Iya salat. Kalau masjid niki cilik lah Masjid Agung. Kan ageng niku sampai depan itu. Nah niki. Obahe kahuta nganti anggota nganti telu sorono nuli-nuli. Yang membatalkan sholat itu adalah salah harokatin kabirotin mutawaliyatin. 3 gerakan berturut-turut, gitu. Gerakannya besar, kemudian dengan sengaja. Misalnya besar itu apa? Niki besar, bahasa Arabnya niki besar. 1, 2, 3. Jadi kalau jenengan yang bermadzhab Hanafi misalnya, ini harus hati-hati. Gini-gininya nggak boleh sampai bergerak, batal, paham ya? Atau mazhab Imam Hanafi, Maliki, ini harus hati-hati, nggak boleh sampai wow dalu kula nggih ngono Pak. Wow dalu kula salate nggih nyata-nyata neher. Kan kita terus setuju. Ora kayak gini dirasani wong akeh. Cuman sayangnya sholatnya kok 4 rakaat salam. Nggak keren, biasa. Harusnya itu 6 rakaat salam. Di Pondok Raudhatul Muhibbin itu 2 rakaat salam, kadang-kadang 4 rakaat salam. Kadang Hanafi gitu. Kadang-kadang kita pakai jami sohir itu 6 rakaat salam, kadang-kadang kita 8 rakaat salam. Paham ya Bapak? Kemenak itu ya rada ketok alim sithik no. Mosok 2 rakaat salam ora ketok alime, masyaallah. Di Mawahibul Jalil kan boleh sholat tarawih 8 rakaat
salah. Oh, dulu kula nggih matur keasalan. Lali lah, lali kadang-kadang. Oh, dulu nggih supe, imamnya itu kurang sak rakaat. Tapi mboten napa no sah mawon. Melompat utawa nah, tapi kalau ini mboten, Pak. Niki termasuk harokatun shohiroh. Jadi misalnya jenengan mah ngaten-ngaten mas 100 ketemu mboten napa. Asyhadu alla, karena jenengan pendukung 02, asyhadu alla ilaha illallah. Berbicara batal atau enggak batal. Tapi ada catatan di dalam kitab Syarqawi itu Abbas. Kalau jenengan mempermainkan sholat hukumnya batal. Tapi kalau enggak sengaja bener-bener paham gitu. Tapi enggak boleh loh. Misalnya tangan sini. Kalau pernah ditanya pas ngaji tentang ngasem colomadun niku, Pak kalau tangan saya sini potol, nikisnya potol. Boleh enggak saya duduknya tangan kiri? Ternyata tenggene kitab Majmu' Syarah Muhadzab, jumhurnya ulama mengatakan tidak boleh karena Allah itu harus selalu kanan, nggak boleh pakai yang kiwa. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ngeten-ngeten betul apa? Kedip-kediping 150 tahun betul apa? Paham? Nah, kira-kira begitu. Pak, ya ini pasku. Saya tangannya Pak Isom, Pak Isom ya, Tegal Sari. Tapi tinggal di tengah. Ya, kalau nyebut di video. Pak, kalau itunya tahiyat kira-kira makruh nggak? Batal mboten, Pak? Tahiyat. Kalau itunya tahiyat karena tahayyal atau ta'amal, maka bisa membatalkan sholat. Tapi kalau itu tanya tahiyat lil burdi, karena kedinginan terus itunya tahiyat, maka cuma makruh saja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena darurat. Paham betul jenengan? Aduh, logo-logo nih. Ibu paham ya? Itunya tahiyat. Oh gitu kan? Kebalik ya, saya kebalik. Jadi kalau tahiyatnya itu karena nggak disengaja, ya maka nggak apa-apa. Tapi kalau tahiyatnya disengaja karena ta'amal, maka hukumnya makruh. Nggak sampai batal, makruh saja. Kalau tulis niku di website, kalau nggak salah Republika apa ya, niku. Jadi maka disunahkan ketika kita sholat itu kita benar-benar sudah hilang syahwatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jarak nambahi rukune sholat koyok to rukuk kaping pindho. Jadi menambah ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Kalau di Safinatun Najah menambahi satu rukun dengan sengaja. Paham nggih? Ngoten. Jadi kulo niku ngadake lomba kreatif, lomba sholat kreatif, tapi nggak batal. Lomba sholat kreatif, tapi nggak sampai batal. Nah, kemudian ada santri teng Pondok Karangasem sholat. Loh kamu sholat apa ini? Sholat tahajud. Loh kan belum tidur. Di dalam kitab Mawahibul Jalil, sholat tahajud tidak harus tidur dulu. Oh berarti kayak gini maksud saya. Jadi melakukan keanehan tapi tidak sampai batal. Memang sholat tahajud kan 3 madzhab harus tidur dulu, kecuali madzhab Imam Maliki. Oke Bapak Ibu. Kaping pindho ora madhep kiblat. Sholatnya tidak menghadap kiblat. Kemarin sudah kulaturaken nggih. Kiblat itu sing penting menghadap ke arah kiblat, tidak harus jihadul kiblat, nafsul kiblat. Misalnya kiblatnya sana, kalau ngeten nggih sah-sah mawon. Yang penting tidak ngungkuri. Tapi yang batal ngungkuri ngeten 90% ini ngungkuri. Tidak muafaqah niki salatnya batal. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Rada-rada miring sithik mboten napa-napa, sing penting tapi sing paling afdal tentunya menyempurnakan kiblat. Ngoten. Guyu kang banget lan dehem. Sekarang kita berbicara atos. Bersin gak nganu watuk kalian tertawa. Niki memang harus diakui ada 2 pendapat. Imam Syafi'i pernah berfatwa 2 kali. Pendapat yang paling kuat tidak membatalkan pendapat yang lama. Artinya fatwa yang lama tetap boleh diamalkan karena muqabil kaul ashab. Nah, pendapat yang pertama mengatakan kalau jenengan niku bersin 3 kali, tanahnu salatsa marrat 3 kali batal sholatnya. Bersin 3 kali batal. Ini pendapat terakhir Imam Syafi'i. Tapi pendapat yang kedua beliau mengatakan tidak batal lid darurah karena darurah. Paham ya? Dari yang kedua mawon, Pak. Dari yang kedua mawon. Pak dari yang mboten batal mawon nggih. Gantungake pedote salat.
Sholat batal kalau begini. Allah, waduh ini kena Pak Presiden rawuh tak batal ke. Maka sejak awal sudah batal. Jadi tidak boleh niat pengen membatalkan di pertengahan jalan. Ngaten nggih. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan tentang batalnya sholat sebelum masuk pada sebab sholat Jumat ini. Batalnya sholat? Tidak hanya terkait dengan batal sholat. Iya, betul teman-teman. Kemarin disampaikan terkait dengan pahala ketika kita jamaah. Istri lebih banyak. Iya. Pertanyaan kami, apakah masih harus setelah jamaah kemudian di rumah lagi atau dari awal kita langsung dengan istri pilihannya sama? Istri Kan jamaah dengan istri 70 derajat. Ya 70 Pak. Ya. Makanya kan apakah kemudian ada prasyarat kemudian rumah masjid dekat masjid misalnya tapi saya di rumah dengan istri, apakah seperti itu? Di kitab Takriratus Sadida, kalau jenengan istrinya ngeten di sana ada diperinci sampai 12 perincian. Kalau istrinya itu bukan dzul fadli wal hasan, wajahnya tidak cantik, maka sebaiknya sholat di masjid mawon. Paham? Dikit Pak kamu tadi diatur. Saya beliau kan Ustaz Jumari bilang bojoku ayu gitu. Sekedar pengertian cantik menurut Imam Syafi'i idza saratil mar'ah fil ilal maidan fayamilun nas. Ibu jenengan ayu mboten? Lah gampang. Jenengan mengke mlampah teng alun-alun kok wong lanang kuwabeh nglirik jenengan berarti cantik menurut fikih. Tapi nak sing ngelirik namung ya kasih ya berarti jenengan ya standar. Sing ngelirik kok namung satpam berarti standar. Paham nggih? Sing ngelirik kok pedagang tok ya standar lah. Paham nggih Ibu nggih? Berarti itu bahkan sebagai standar bolehkah perempuan sholat Jumatan, sholat jamaah, sholat Id di masjid kalau tidak cantik maka boleh. Nah, kalau cantik haram. Yang kedua, ya kalau misalnya sholatnya di masjid kan bisa bareng istri. Kalau menjamaah itu tetap 70 derajat. Yang kedua, kalau istrinya itu termasuk orang yang menjadi qiyadah kalau bahasa kalau teksnya agak suwi. Jadi dia itu tokoh lah. Kemudian sholat di masjid kalau menjadikan orang pengen sholat di masjid, maka sunnahnya perempuan itu sholat di masjid. Tapi terus di situ dikatakan kalau istrinya cantik bukan panutan. Kalau keluar menimbulkan syahwat, maka sunnahnya laki-laki sholat di rumah mendampingi istri. Tapi kalau laki-laki tadi ternyata merupakan qiyadah, tokoh, kalau dia nggak sholat di masjid juga kemudian dia masjidnya sepi, maka tenggene kitab Kifayatul Rohib dia sunnah sholat 2 kali. Sholat pertama di rumah, sholat lagi di masjid karena menjadi tokoh. Nah, gitu Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Ada yang lain? Okay. Sholat juga. Kalau tadi kan tarakan ada yang keluar ke salam, ada yang patuh ke salam. Sholat juga apakah ada 2 salam, 4, 6 salam atau 12 salam? Gini, kalau kemarin ngobrol sama Mbah Rozak sore-sore. Kalau kan saat ini kan menjadwalkan diri, keluarga itu menjadwalkan diri nemani Mbah Rozak biar beliau nggak kesepian. Nah, kalau ngobrol sama beliau mesti masalah fikih. Di fikihnya Bunyai Hindun itu banyak menggunakan pendapat Imam Rafi'i. Salah satunya apa? Sholat duha beliau 12 rakaat. Padahal Imam Nawawi itu 8 rakaat. Jadi Imam Rafi'i 12, Imam Nawawi 8 rakaat. Imam Romli 12, Imam Ibnu Hajar 8 rakaat. Tapi pertanyaan begini, apakah boleh sholat duha langsung 8 rakaat? Tenggene kitab-kitab mu'tabar seperti Majmu' itu dari bahas. Boleh. 4 rakaat salam boleh, 8 rakaat salam boleh, 12 rakaat salam juga boleh. Betul napa? Paham nggih? Termasuk sholat qobliyah ba'diyah ditandari juga boleh. Biasanya nyuwun ngapunten, imam itu kan sholat qobliyah itu kan nggak dianjurkan karena jamaah sudah menunggu. Pastinya datang ke masjid langsung sholat jamaah. Biasanya kulo sholat qobliyahnya tak taruh di selesai sholat wajib. Nah, apakah sholat tersebut itu boleh digabung atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara 2 mujtahid fatwa madzhab Syafi'i.
pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tenggene Tuhfatul Muhtaj itu tidak boleh digabung. Jadi sholat qobliyah dulu baru ba'diyah atau ba'diyah kemudian qobliyah. Jelas nggih? Tapi Imam Romli tenggene Nihayatul Muhtaj, Imam Romli itu ulama Syafi'i yang paling banyak dipakai di Mesir. Jadi kalau kita melihat fatwanya ulama Azhar, saya baca itu, saya punya fatwanya ulama Azhar itu kebanyakan pakai ulama Syafi'i yaitu Imam Romli. Tapi kalau Yaman, Imam Ibnu Hajar. Nah, Imam Romli berpendapat boleh digabungkan. Makanya kalau biasanya kalau sholat ba'diyah niku, sholat setelah sholat wajib 4 rakaat diniati usolli sunatan qobliyataz zuhri wa ba'diyataz zuhri, kan dua-dua berarti arba'a rakaatin lillahi ta'ala, sah menurut pendapat Imam Romli. Kan ya Bapak Ibu ya? Jelas ya? Oh, gitu. Biasanya kalau misalkan dia habis haid gitu ya, habis haid terus kemudian suci dan kemudian melaksanakan sholat. Nah, misalkan pada saat itu dia pakai baju, misalkan ada acara gitu, dia pakai baju yang bagus gitu toh. Kemudian dia sudah bersih. Nah, setelah itu baju itu dipakai lagi, itu boleh nggak buat sholat? Jadi baju itu dipakai waktu hadas gitu. Nggih, 3 madzhab boleh. Kecuali Imam ada satu pendapat kaul qadim tidak boleh. 3 madzhab boleh, tapi satu kaul mengatakan tidak boleh. Karena dirinya perempuan itu dianggap najis ketika haid. Tapi kalau 3 madzhab Syafi'i boleh. Selama bajunya tidak bercampur dengan najis maka boleh-boleh saja. Ngoten nggih. Pripun Ustaz Fari? Ada kejadian yang lucu, Gus. Ketika sholat zuhur berjamaah, imamnya itu dia membaca jahat. Jadi dia lupa, saking semangatnya jadi imam, kemudian jahat. Kemudian makmumnya bilang subhanallah, subhanallah. Dia rakaat kedua masih jahat juga. Terus si makmumnya bilang sir gitu. Maksudnya supaya sir jangan jahat gitu. Terus sampai akhir dia ini jahat. Sampai selesai gitu. Bagaimana itu? Ini yang tadi sir kemudian sah nggak sholatnya semuanya? Gak mudeng ya Mesir. Imamnya alumni Pondok Salaf, jadi gak mudeng bahasa Arab. Kemarin tuh, ini analogi kedua dulu sebelum jam, tapi nanti nyambung. Kemarin di Masjid Raya Fatimah itu imamnya lupa nggak tahiyat awal. Taklah imamnya sudah kadung berdiri. Itu kan jelas kalau sudah kadung berdiri sengaja nggak sengaja tidak boleh out kan begitu. Kalau dia sholat munfarid atau imam nggak boleh kembali. Semua ramai itu berkali-kali. Imamnya sampai bingung. Terus imamnya terus ngasih isyarah. Ya itu tadi tidak 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi kita terus gini. Dari imam 1, 2, terus akhirnya makmumnya sadar kalau harus berdiri. Paham nggih? Niki analogi itu. Membaca jahar ketika siang hari itu memang tidak dianjurkan dalam mazhab Syafi'i kecuali untuk ta'lim. Kalau ta'lim boleh. Tapi kemarin Masjid Agung Pak Saiful itu Pak Yai Saiful, sholat gerhana matahari boleh nggak ya kita baca keras? Kalau bisa keras saja, soalnya padahal gerhana matahari sunahnya pelan. Kalau gerhana rembulan kan sunahnya keras. Nah, kemudian saya bilang, ada pendapat di Fathul Bari atau Umdatul Qori, kalau untuk ta'lim biar mengajari jamaah maka boleh-boleh saja. Jadi, tapi kalau ini kasusnya lupa, kalau lupa dibaca keras, tidak saya membatalkan. Kemudian kalau dia subhanallah, lah niki medeninya subhanallah tadi. Subhanallah itu harusnya niat zikir, bukan niat mengingatkan. Subhanallah pertama kalau yakin dia zikir. Tapi kalau khawatir subhanallah yang kedua niatnya mengingatkan. Jadi menjadikan makmumnya jadi batal. Paham ya? Sir niki apakah kita misalnya kita mufti nih, saya mufti Yaman. Apakah sir tersebut itu membatalkan sholat? Maka kulo harus tanya dulu. Tanya jamaahnya dulu. Kamu sir itu baca apa? Oh, kulo maksudnya sir itu siru baca Quran. Maka mboten batal. Paham ya? Sir kan banyak ayat Quran. Ayat Quran yang kalimatnya siru kan banyak sekali. Nah itu kalau niatnya baca Quran maka mboten batal. Tapi kalau niatnya sir mengingatkan imam maka sholatnya batal.
Ngoten niku. Pun sekarang kalau nggak ada pertanyaan sholat Jumat ya. Sholat Jumat. Sholat Jumat tumrape wong arep sholat Jumat iku disunahake Allah niat disunatake sekedar nganggo sandangan kang apik lah. Sholat Jumat itu kalau bisa bajunya bagus, resik, nganggo wangi-wangi lan adus. Sunahnya mandi lah. Mandi sholat Jumat niku sunahnya ba'da subahi, setelah fajar. Paham nggih? Kalau sholat Id sunnahnya mulai ba'da muntasofil lailah. Jam 12 malam sudah boleh sholat mandi. Mandi Id sudah sunnah. Kalau mandi Jumat sunnahnya mulai jam subuh. Paham ya? Digabung boleh, Pak. Gabung boleh. Usul nawaitul guslal jinabati wa sunnatil wa guslal jumati sekalian mboten napa-napa. Karena tadi malam kan habis jima, jadi mboten napa-napa. Digabung mboten napa-napa. Tapi kalau jangan ya, jangan. Saya nggak tahu seperti yang kemarin tak sampaikan. Dalilnya itu kalau cek memang dalilnya harus diakui doif. Di kitab Fathul Hijab doif. Cuma kenyataannya memang begitu. Malam Idul Fitri, Idul Adha tidak dianjurkan bersenggama dengan istri. Man jama'a zaujatahu lailatayil Id, sinten sing bersenggama malam Id, dua Id, Idul Adha Idul Fitri, maka akan bertambah jari jemari anaknya atau berkurang. Niki enggak dalilnya doif, tapi kenyataannya banyak terjadi seperti itu. Ada orang tanya tambah satu gitu. Ayo ibumu coba tanya. Bener malam Idul Fitri, Idul Adha pernah jima. Kan nggih Bapak Ibu nggih? Ditahan semalam nggih. Nunggu esuk-esuk dahar opor ayam seger lah niku. Nembe gaspol. Enten tiyang ngawur tapi bukan ngawur nek sae. Ngawur sae. Jadi maringi hadiah, maringi oleh-oleh hajar jahanam ya Allah. Bener saya hajar jahanam, donga mawon nggih. Jenengan nak pengen kuat kan pun kalau pas pengajian KUA mriki kula matur. Nak pengen duwangu, Pak, saestu dangu perkasa. Yo perkasa di panggung ya perkasa di kasur kan begitu nggih. Lah niku jenengan sebelum berhubungan badan, enten ijazah saking Pondok Lirboyo niku maos donga. Dipunterakaken sareng-sareng nggih. Allahumma. Yang putri nggih saged. Allahumma. Syaddidi. Dzakari. Kal hadid. Nah, sebelum bersenggama dibaca 1000 kali. Ijazah saking Lirboyo. Cepet ya gini. Allah masyaddidin. Bener saya diterjemahke. Dene faedahe kang kesebut mau akeh banget, nanging sing cetha wela-wela tur kena dirasakake saknalika iku jaga marang awake dhewe. Pun iki niate adus Jumat. Niat ingsun adus Jumat sunatan lillahi ta'ala. Niki nggih. Usolli sunnata tahiyatal masjidi. Ngeten, Pak. Nateng kita bajuri, Hasya al-Bajuri, jenengan dianjurkan untuk niat ketika datang ke masjid niku tandarij. Tandarij ngeten, usolli sunnatan qobliyatal jum'ati wal hajati wa taubati wa syukuril wudu'i wa Imam Nawawi tenggene Fatwa Nawawi wa ba'dal husli. Misalnya jenengan padahal berjima nggih. Wa ba'dal jima'i bardur baik dinas wasafari rakaatinillahi ta'ala. 2 rakaat dapat pahala 7 kali salat. Bang Bapak Ibu nggih. Inilah bedanya kenapa ke orang alim itu ibadah sekali ngalahke orang yang bodoh. Bang Bapak Ibu nggih. Mun apa bener nggih? Kowe ditandarij niku sunnah. Kalau Imam Syafi'i qobliyah Jumat niku sunnah. Imam Syafi'i qobliyah Jumat sunnah. Nah itu ditandarij. Tapi ada catatan di Hasya Bajuri, kalau khotibnya sudah mulai khutbah bi rakaataini khafifaten. 2 rakaatnya itu dipercepat. Karena memang makruh kita itu mencatat materinya imam. Kalau pernah tanya ke Syekh langsung ibhas ya Mustain, ibhas, cari Mustain.
Kula padosi teng Hasyah Syarqawi alat tahrir niku mencatat materinya khotib niku makruh. Kenapa? Karena intinya kita itu khutbah itu adalah didengarkan oleh jamaah. Jadi tidak boleh kita itu makruh mencatat materinya khotib. Kalau di Al-Mu'ayyad itu kan enten tim perekam, Pak. Di Al-Mu'ayyad itu ada tim perekam khutbah. Jadi kalau misalnya terjadi masalah khutbah itu nanti dari rekaman itu nanti kita cek. Tim Al-Mu'ayyad niku, paham nggih? Seperti kula aturaken kula aturaken 3 minggu yang lalu di Masjid Agung Sukoharjo sebelum Lebaran, sebelum Ramadan itu pernah ada khotib naik panggung, alhamdulillah langsung ceramah sampai selesai. Kalau itu jelas direkam terus dicek bagaimana hukumnya kemarin sama kula aturaken. Seperti itu. Jadi sering sekali. Maka masjid itu kalau bisa ada tim perekam. Masjid Agung dulu, saya nggak tahu sekarang. Masjid Agung itu kan di depan khotib itu ada lampu, Pak, hijau kalih merah. Jenengan kalau khutbah Masjid Agung sih perso. Nah, kalau nanti lampunya tiba-tiba kok titit merah, berarti ada rukun yang nggak pas. Paham ya? Dan nanti di bagian ada tim yang mengecek bacaannya imam. Dulu begitu. Sekarang kayaknya nggak ada, gitu. Nggak ada. Di Masjid Tegal Sari ada Mbah Daim, Mbah Abdullah Syari, Mbah Daim. Kalau khotibnya nggak sah, Pak ulangi boleh Pak. Gitu. Wah, kalau pernah niku khutbah, terus selesai khutbah, enten sing ngacung, kiai lagi. Apunten khutbahnya mboten sah. Wah reputasi saya ini hancur. Masjid gede lagi. Sing mboten sah pun kiai. Tadi bacanya Quran cuman separuh ayat. Wah, kula kemutan. Memang kula saat itu salah. Kula separuh ayat salah. Saya mau salah. Cuman kula kemutan. Teng Nihayatul Muhtaj, ini kaul ini kuat. Kaul ini boleh difatwakan menurut ulama Azhar. Imam Romli mengatakan wa yajuzu ba'du ayatin infuhima. Kula tas apal. Itu dikatakan boleh ketika kita khutbah cuman membaca separuh ayat asalkan memahamkan. Tapi pendapat Imam Tenggeni Safina, Fathul Qorib, takrib kan harus 1 ayat yang sempurna. Tapi Nihayah mengatakan separuh tok. Teng Nihayah wonten kiai. Oh ya sudah aten nggih, bener apa-apa. Selamat gitu Pak. Bayangkan kan ngulangi khutbahnya reputasi. Reputasi kita ini. Baik. Ya guyonane ngoten. Bismillah. Ini sampai jam 9.30 lah, Mas. Dapat jam berapa? Nggih, Ron. Berarti kan kita ngobrol kalau mencatat. Nggih. Dan saya kebiasaan kita ketika sholat Jumat itu ada kotak B. Itu pernah kota infak. Itu pernah dibahsul masailaken niku, pernah dibahsul masakan. Dikumpulkan ulama se-Jawa Timur membahas masalah kotak muter niku wau. Hasil keputusan kalau nggak salah nanti kalau cek balik kalau nggak salah saking kitab Majmu' Syarah Madzhab mboten napa-napa karena lahdutan karena cuman slip ngoten tok mboten napa-napa. Yang makruh itu ketika lama. Paham nggih? Karena cuman kotak amal apalagi nek jenengan kan cuman lewat tok. Nah niku mboten napa-napa. Kita kenapa gitu. Sing maring-maring ini malah biasanya sing mboten pegawai Kemenak tuh. Sing ceramah, sudah kok. Kulo Tentang kotak. lewat Tidak usah. lewat betul apa sah. Hasil keputusan para ulama mengatakan nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau kotak amalnya bentuknya apa keranda kuburan itu bagus sekali. Saat ini kan usum ya kotak amal keranda kuburan. Bahkan kemarin ada satu masjid di Jakarta, Masjid Nopo, itu sudah menemukan teknologi dari UI, itu kotak amal itu jalan sendiri. Jadi kalau kotak amal itu mendeteksi kantongnya siapa ada duitnya, itu kotak amal pelaku dewi. Ada, sudah sehebat itu ya, sudah sehebat itu. Ada itu internet buat Mbak. Jadi lama ya Mbak seret. Kita kotak amal buat nanti moroten kulo gitu. Kalau buat nanti sanggup soalnya. Faslun fi sholatil Jumat. Nah kemudian Pak. Kaitannya dengan khutbah tadi. Ini mungkin tahun ini kan ada potensi beberapa 2 kali misalnya. Nah, ini yang melaksanakan puasa hari Rabu kita dipastikan Jumat ya. hari Jumat ini Lebaran karena sudah 30 hari ya. Nah, tetapi kalau dia ada sebagai seorang khotib,
dia malah mendapat tugasnya adalah di hari Sabtu. Nah, ini posisinya bagaimana? Atau mungkin juga gini, dua-duanya diterima. Seperti itu. Lumayan lah THR. Gitu. Kalau diceritain Gus Firin dan beberapa memang banyak ustadz di Solo tuh memang khutbahnya 2 kali, banyak. Dan saya kira itu doa panjenengan, semoga lebarannya beda gara-gara begitu. Beberapa santri di Pondok Rodotul Muhibbin itu sudah di booking oleh Muhammadiyah ngersake yang khutbah dari Pondok Rodotul Muhibbin. Jadi kalau pesen nanti kalau jenengan khutbah di masjid-masjid Muhammadiyah ya khutbah aja nggak apa-apa. Kemudian sholat Id mboten napa-napa, Nanti pun kalaupun tidak tanakid sholat Id di dalam kitab-kitab besar itu tanakid binafilatil mutlaq. Hukumnya seperti sholat sunnah mutlak. Tapi tetap niatnya sholat Id. Kemudian khutbah itu ya nggak apa-apa kan, khutbah sunnah sebetulnya. Jadi intinya kalau kita berbicara boleh atau tidak ya boleh-boleh saja. Betul apa? Dan saya kira di Solo Raya sudah banyak yang melakukan itu. Kalau kita mengharamkan, nanti waduh dimusuhi orang banyak ini. Tapi enggak betul apa jelas betul apa. Masalah kan ini gini apa? Gini-gini itu loh. Gini-gini 7 kali. 1, 2. Asalkan tidak 3 gerakan berturut-turut, betul nopo. Dulu ada ustadz meniatkan sholatnya sholat duha. Lalu saya mempertanyakan, lah gerakan tanganmu bagaimana? Kalau ditanya gitu, ya ketika dia Allahu Akbar kan cuman 1, 2, paham nggih? Benar 1, 2, tidak 3 kali gerakan berturut-turut. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Soalnya memang kadang-kadang beberapa orang NU yang jadi dosen di UMS ini sudah ditugaskan oleh UMS untuk khutbah hari Jumat. Nah, kemarin terus cerita kali kula ngoten. Intine mboten napa-napa, sah-sah mawon mboten napa-napa. Ada yang lain? Oke. Kemarin saya lihat di IG penawaran produk-produk seperti nah sekarang itu ada alat ngitung rakaat ya. Jadi dia dipasang di sajadah. Tiap kali kita sujud 2 kali itu dia langsung ceting 1. Sujud lagi 2 kali ceting 2. Itu maksudnya kan untuk biar nggak lupa gitu. Nah, gimana hukumnya? Ya bagus-bagus saja, terutama untuk panjenengan yang tadi mau 12 rakaat salam. Bagus-bagus saja. Saya sangat memang harus dan sholat ini harus diteknologikan, Pak. Jadi jangan sampai kita kalah dengan rudal Fatah. Pas kula belajar ketika saya ngambil MA itu di Minnesota, Pak. Ketika saya ngambil MA di Minnesota Amerika itu, memang Amerika tuh teknologinya luar biasa. Pak. Kesalahan tembaknya kan tidak senti, Pak, mili. Kesalahan tembaknya itu melesetnya tuh mili bukan senti. Artinya sangat detail sekali karena dia punya rudal Tomahawk atau satelit Tomahawk namanya. Pokoknya hebat lah. Orang Indonesia nggak punya satelit Tomahawk tapi kan punya mata batin para wali-walinya. Cerita yang mungkin jenengan boleh nggak percaya. Jadi dulu ketika kami belajar di Hadramaut itu kan pas perang. Esok-esok Syekh bilang, besok kalau di depan banyak burung gagak, kamu harus pergi. Karena burung gagak ini kan tanda ada kematian, ada bom yang akan datang. Tapi kalau di depan itu burung merpati, nggak usah pergi. Syekh bilang gitu. Bener Pak, esok-esok kita sudah siap-siap. Kemudian ternyata di depan itu belum merpati. Dan bener ada rudal yang menuju ke pondok, tapi baru sampai 100 meter sudah mati. Paham ya? Jadi burung gagak itu. Burung gagak. Jadi kalau jenengan ada burung gagak lewat itu harus hati-hati. Nah, terus sepeda mulai niki Bapak Ibu. Lah, sholat Jumat itu syaratnya yang pertama antuqoma fihi totil balad. Adik mulai dilakukan di suatu daerah. Tidak boleh dilakukan di Kars.
Jadi kayak saya dulu dari Oman, kan pesawat kula mandep ke Oman pas mau ke Yaman. Antara Oman dan Yaman itu ada Kars, itu daerah yang tidak berpenghuni, bukan miliknya Oman, bukan miliknya ya. Sholat di situ nggak boleh, nggak sah. Jadi harus daerah yang berpenghuni. Sholat Jumatan di hutan nggak sah. Kemudian yang kedua adalah harus ada jamaah menurut Syafi'i, itu 40 yang warga situ asli, yang dia itu sehat. Paham nggih? Kalau kurang dari 40 menurut Syafi'i dulu maka tidak sah. Paham nggih? Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah antakuna kulluha fi waqti zuhri. Semuanya dilakukan di waktu zuhur. Jadi misalnya, Pak, ada dulu pernah ada kasus kalau diceritakan sama Syekh, ada jamaah sholat Jumat 40 orang. Semuanya salam jam 12:30. Ada satu orang, Pak, geleleng roya. Dia tahiyat tuh gak salam-salam. Salamnya niku jam 3:15. Berarti kan ada salah satu yang sholatnya itu tidak waktunya zuhur. Maka semua 40 orang yang lain, 39 yang lain wajib mengulangi sholat Jumat lagi. Karena gara-gara satu orang yang geleleng tadi, gak salam-salam nabrak sholat asar niku. Itu pernah terjadi. Nah, niku. Lah sholat Jumat itu tidak boleh satu desa dilakukan 2 Jumatan, nggak boleh. Pak, kalau satu desa dilakukan 2 Jumatan, boleh dengan 2 syarat dengan Hasya Bajuri. Fatul Mu'in. Yang pertama adalah mudhoyyakul awqat, makan tempatnya itu sempit. Niki masjidnya mboten niki. Mboten niki masjid napa mboten niki? Atau di dalam masjidnya? Nah, yang tahu mestinya panitia ya. Takmir. Yang punya sertifikat ini. Apakah luar ini masjid atau tidak? Kalau Al-Mu'ayyad kan kecil masjidnya. Jadi kalau pokoknya pun sempit, boleh membuat Jumatan yang lain. Makanya ulama dulu membuat masjid itu wangil, Pak. Dulu membuat masjid itu harus tafsir anom, kemudian dicek, kemudian apakah beduknya sini dari Masjid Tegal Sari di ACC, Tegal Sari, setelah beduknya Masjid Agung tidak terdengar dari Tegal Sari. Niku dulu nunggunya hampir 2 tahun. Masjid Tegal Sari di ACC dados masjid yang dipakai Jumatan. Ngapunten, Jumatan tidak harus di masjid, paham nggih? Sing penting di suatu daerah. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Dulu pernah ada yang ngerot Habib Rizik ketika Jumatan di Monas. Ya enggak apa-apa, misalnya di Monas sah-sah mau, paham nggih? Tapi kalau mau mengadakan 2 Jumatan, masjid yang pertama harus penuh dulu. Dulu tahun 2022 Langgar X di daerah Masjid Agung itu dijadikan Jumatan. Kemudian esok-esok pas kalau pengajian, kan saya ngajar fikih Masjid Agung kan kula to, Pak. Saya ngajar rutin fikih Masjid Agung kula. Kalau di jamaah niku sing ngaji kula diparingi selebaran, dibuat ustaz sebelah. Ustaz siapa lho? Nah itu. Bahwasanya mengadakan 2 Jumatan dalam satu kampung sah. Nah, kesalahan ustaz itu napa? Dipedot. Sah dengan 2 syarat, itu nggak dibaca. Lah, syarat pertama tempatnya sempit, yang kedua itu adalah terjadi tanazuk atau pertengkaran. Nah, kalau terjadi rebutan, misalnya yang RT sebelah partai abang, RT segini partai kuning, musuh-musuhan, boleh 2 Jumatan. Nah, kalau saat itu matur, Pak tak banter ke Pak, tolong mikir banter ke bendungu kula tadi. Tak banter ke ceramah kula bahwa selebaran ini sesat kula tadi. Kenapa? Karena medhot dalil, Pak. Medhot dalil. Kula husnudzone mboten ustadznya yang medhot dalil, tapi ustadznya belum membaca lengkap. Jadi Masjid Agung niku nak kula khutbah nggih, niku nak mungkin yang lain yang khutbah. Niku pasti kula delok niku ada bagian-bagian masjid yang masih kosong. Berarti Masjid Agung masih cukup dipakai Jumatan. Artinya kalau langgar sebelah dipakai untuk Jumatan, maka yasihus sabiq dunas sabiqo. Yang sah itu yang pertama kali takbiratul ihram. Lah, beberapa kali takbiratul ihramnya disian langgar niku daripada masjid. Bukan yang paling tua masjidnya bukan, tapi mana yang pertama kali Jumatan. Paham ya? Makanya ini saya mestinya kemenak ya, jenengan yang berhak untuk melarang mengadakan Jumatan. Kalau perlu difatwa mau jenengan nyuwun kula, Pak Mustain. Ini nganu Pak Mustain. Masjid X ngeyel tadi Jumatan. Tak damelke fatwa. Tak komisi fatwa MUI mboten napa-napa. Salat di Masjid X tidak sah. Karena masjid satunya masih cukup atau masih longgar, kalau dipaksakan ke masjid yang
kedua. Ini tugasnya Kemenak loh, Pak. Dan betul sah. Nggak ada perbedaan dari empat madzhab soalnya. Paham ya? Jadi boleh mengadakan satu kampung itu 2 Jumatan asalkan masjid pertama penuh, masjid kedua niku adalah atau terjadi pertengkaran. Tapi tabayun dulu. Loh Pak, masjid jenengan kan masih longgar. Kenapa kok dipakai 2 Jumatan? Nah, niki pernah terjadi. Ternyata yang diwakafkan masjid niku namung 1 baris tok. Masjidnya gede, Pak, tapi yang diwakafkan masjid cuma 1 baris tok. Ini mah terjadi. Berarti kalau 1 baris penuh boleh adakan Jumatan yang kedua. Nah, nggih Bapak Ibu nggih. Niki tugasnya Kemenang bidang apa niki? Pakis. Ya. Ada tugas baru nggih. Tugas baru. Makatan sekian kula, ada pertanyaan? Ini kasus kebetulan, Pak. Nggih. Jadi di satu tempat itu ada masjid, Iya. kecil. Tapi kemudian perkembangan zaman karena zamannya banyak, itu masjidnya dipindah ke tempat itu lebih gede. Tapi yang masjid lama ini nggak mau, ahli warisnya itu tetap mengadakan sholat Jumat di situ. Jadi masjid gedenya itu ya dipakai, tapi masjid yang lama yang kecil tadi juga dipakai karena ahli warisnya dulu wakafnya nggak masjid. Sampai sekarang masih begitu. Jadi sebenarnya memindah masjid ke tempat yang lebih bagus itu boleh-boleh saja. Hampir semua pendapat mengatakan boleh. Kemarin Masjid Hidayatullah itu mana tuh UNS itu juga itu kan dipindah dari sempit ke tempat yang lebih luas. Masjid Ihromi, masjid masjid dekat terminal itu juga dipindah dari yang satu ke tempat yang lain. Jadi kalau dipindah ke tempat yang lebih baik, ahli waris pun tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau kasusnya tidak mau dipindah seperti itu, secara fikih dulu, Pak, ahli waris nggak menyetujui dipindah. Pertanyaannya, nadirnya sinten nadirnya? Kalau misalnya nadirnya bukan ahli waris, maka status masjidnya sudah nggak sah, paham nggih? Maksudnya itu ngeten. Misalnya nih, kulo wakaf, tapi nadirnya Ustadz Jumari. Oh, betul. Berarti yang punya hak memindah atau tidak itu Ustadz Jumari, bukan kulo sebagai ahli waris, paham nggih? Kalau nadirnya mengatakan dipindah ke sana, berarti yang masjid sah yang di sana. Cuma pertanyaannya, Jumatan tidak harus di masjid. Masalahnya niku, misalnya yang masjid lama tadi tetap dipakai Jumatan, masjid baru dipakai Jumatan, ya tadi kembali kepada dasar boleh nggak mengadakan 2 Jumatan dalam satu masjid. Kalau ternyata masjid yang pertama atau kedua tadi sempit, maka boleh-boleh saja. Ngoten nggih. Atau gini kasusnya, masjid yang tua itu kurang dari 40 jamaahnya. Masjid yang kedua 40, maka yang sah yang kedua. Indah Syafi'i loh gini, Indah Syafi'i. Ada yang lain, Sampun? Tapi berarti misalkan yang di sini ya, yang diwakafkan itu yang dalam tol. Iya. Itu yang Jumatan di sini boleh nggak? Sah. Ada pendapat di Bajuri. Dulu pernah ada santri bertanya, Pak, kalau saya sholat tahiyatul masjidnya di Serambi, boleh nggak? Imam Bajuri mengatakan, kullu ma ta'alaku bil masajid sah. Karena ini nempel dengan masjid dan miliknya masjid, maka sholat di sini sah. Tapi yang dihitung hukum yang di dalam. Yang dihitung hukum perempuan nggak boleh masuk itu yang di dalam. Paham nggih? Yang lain Jumatan. Misalnya di satu kampung itu ada 2 masjid, tapi itu aliran. Aliran. Ya, yang satu ini nggak mau ikut ke sini. Ada tempatnya juga masih longgar. Itu gimana? Nganu aliran di sini harus dipertegas. Misalnya antara ngapunten nggih. Kula niku pernah dulu bedah Syiah terus ditimbali oleh PBNU. Ditimbali PBNU nggak boleh bedah Syiah. Karena Syiah itu walaupun mungkin gini, tapi mereka itu nggak mengganggu negara, Pak, maksudnya nggak mengganggu negara. Nah, yang harus dipermasalahkan yang ganggu negara. Kalau nggak ganggu negara nggak usah diganggu. Supaya sesat nggak apa-apa lah. Yang penting nggak ganggu negara aja itu. Nah, kalau yang dimaksud itu adalah aliran yang sesat, misalnya aliran yang mengatakan, loh kenapa kamu puasa sekarang? Saya sudah telepon Allah, itu sesat. Gunung Kidul ya. Maka jelas itu harus mendirikan Jumatan sendiri. Atau masjid yang pertama itu imamnya itu adalah imam yang ummi, tidak benar dan ngeyel tidak mau diganti. Jadi harus mengadakan Jumatan sendiri. Tapi kalau perbedaan itu hanya perbedaan ya sekedar nggak pakai kunut atau nggak sekedar bismillahnya sir, maka nggak boleh. Tetap harus satu masjid. Cuman Muhammadiyah sama NU nggak bisa. Nganu kemarin ada konflik, bukan konflik, ada masyarakat agak demo di daerah Pasar Kliwon, masjid Ormas X tidak boleh dipakai kegiatan ormas yang lain.
saya ditanya, Pak, bagaimana Pak masjid ini? Yang tanya kan kelompok kulo, kelompok NU. Kelompok NU protes, kenapa nggak boleh disolat di situ? Saya jawab, di kitab Bughyatul Mustarsyidin dibahas panjang itu. Di kitab Majmu' dikatakan, ketika wakafnya memang untuk salah satu ormas, maka ormas itulah yang memang berhak untuk dipakai untuk apa? Paham ya? Misalnya, wakaf masjid Itani dalam An-Nur ya, masjid An-Nur. Itu kan Muhammadiyah. Kemudian di sana Muhammadiyah ada aturan, setahu kula nggih, tidak boleh dipakai untuk tahlil. Ya sudah, haram tahlil di situ. Kalau saya boleh gitu. Saya ceramah di NU itu haram tahlil di situ. Kenapa? Karena yang boleh mengatur itu Muhammadiyah. Jangan tahlil, tapi nopo zikir bersama. Nah, kira-kira gitu. Zikir bersama boleh. Kalau meninggalnya siapa itu yang punya universitas itu, Ustaz, nanti jangan tahlil ya, Ustaz, zikir bersama. Susunannya ini, oh ya, padahal itu susunan tahlilan, tapi judulnya zikir bersama. Betul kawan? Paham ya, cuman beda judul aja. Kalau tahlilnya nggak boleh, kalau tahlil boleh. Gitu. Kelihatan kalau nggak ngaji nahwu sorof. Yang benar tahlil atau tahlilan? Tahlilan, karena wal aslu fi wal ismu qad khussisa fil jari kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Yang namanya sukun itu untuk kalimat fi'il. Kalau sukun dipakai untuk kalimat isim salah. Kan tahlil nama kan kalimat isim. Harusnya tidak boleh sukun, harusnya dibaca tanwin atau dibaca berharokat. Boleh tahlilan, tahlilun, tahlilin, kan begitu harusnya. Ini secara ilmu kita monggo lah, monggo. Tahlilan yang monggo ora yang bener apa-apa. Ya, kalau kembali ke kitab-kitab Mu'tabar itu yang ada perwakilannya Kementerian Agama, Wizaratul Auqaf, dan Keamanan. Mestinya kecamatan. Tapi Buya Yahya dan beberapa nganu mengatakan ya desa, ya monggo lah terserah. Desa. Ben mboten angel-angel desa mawon nggih. Desa asli, kesane mboten angel-angel. Nggih. Nggak boleh, sholat tarawih harus. Sampai hari ini kulo belum menemukan, mungkin para kiai kalau ada menemukan monggo. Kalau sholat tahajud sebelum tidur adalah dalilnya madzhab Maliki. Imamnya di belakang makmum boleh adalah di dalam kitab Syekh Abdul Wahab itu Qadhi Abdul Wahab mengatakan boleh. Tapi kalau sholat tarawih sebelum sholat isya kulo tidak mendapatkan. Tadi malam kulo karena meresake Mas Aam karena giginya sakit, terus kulo sholat teng Baluarti terlambat. Imamnya sudah sholat napa? Tarawih. Kulo kita sholat isya kan 4 rakaat. Ternyata sholat tarawih. Nah, sholat jamaah itu nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Sholat jamaah itu salah satunya napa? Syaratnya ada 10, yang salah satunya ayyuwafiqahu. Teng safinatun aja napa ayyuwafiqahu. Sing penting gerakannya sami bermakmum kepada itu mboten napa. Misalnya jenengan sholat isya bermakmum sholat tarawih mboten napa-napa karena gerakannya sama. Sing mboten asal niku ketika adanya mukhalafatul harokah. Misalnya jenengan sholat zuhur bermakmum kepada sholat gerhana, nggak boleh. Nah, sholat gerhana kan ada 2 kali berdiri. Atau jangan sholat zuhur bermakmum kepada sholat mayit, nggak boleh. Karena sholat mayit bukan nanti rukuknya. Jadi jangan sholatnya isya tapi bermakmum kepada sholat tarawih. Nanti nih. Tadi malam kalau gitu. Ada yang lain? Ampun guys, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Kalau khusnudzon panjenengan semuanya sukses dunia akhirat. Berkah dunia akhirat, mulia dunia akhirat, ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Salim Soha yang telah memberikan kepada kita banyak sekali pengetahuan sehingga kita menjadi lebih tahu lagi, lebih bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dan menjadikan ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang lebih berkualitas. Demikian kajian Kapas Bersih hari ini, semoga memberikan manfaat yang besar pada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.